Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 anak, yaitu yang pertama ada saya Zikri Adi Kurnia, yang kedua ada Muhammad Rizky Ansori, tiga ada Naula Sulma Agna, dan yang keempat ada Dea Fernanda, akan mempresentasikan materi yaitu adverb clause. Untuk Naula mohon di share screen. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Bisa. Oke. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dea. Terima kasih, Dikri. Selamat siang, teman-teman. Good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon. Untuk materi yang pertama ada meaning of adverbial clause. Adverbial clause is a group of words that function as an adverb and that contains a subject and a verb. Jadi adverbial clause itu adalah kata keterangan yang terdiri dari subjek dan juga verb. Nah, adverbial clause ini fungsinya untuk menjelaskan verb. Kalau kemarin adjective clause itu kan clause yang menjelaskan tentang noun dan keluarganya. Tetapi kalau adverbial clause ini yang menjelaskan mengenai verb. Nah, di sini contohnya when the sun rises we will escape. Dan yang perlu diketahui bahwa adverbial clause itu sebentar sih. Adverbial clause itu sebagai subordinating clause. Jadi adverbial clause itu masuk di dependent clause. Dia membutuhkan main clause dan juga independent clause. Adverbial clause itu tidak bisa berdiri sendiri. Untuk formula dan juga rumus dari adverbial clause itu ada subordinating conjunction, diikuti oleh subject dan juga verb. Di sini ada contohnya when the sun rises we will escape. Nah, di sini when the sun rises ini termasuk adverbial clause karena di sini dia sebagai subclause dan main clause-nya adalah we will escape. Di sini terdapat when sebagai conjunction dan the sun sebagai subject dan rises sebagai verb. Oke, next slide. Nah, ini adalah adverbial clause, adalah fungsinya adalah sebagai kata keterangan yang mengandung subjek dan juga verb. Pada kalimat normal, adverb normal, kata keterangan normal, di sini quickly adalah adverb, yesterday adalah adverb, dan there adalah adverb. Sedangkan kalau di adverbial clause, he works like he is late. Jadi, di sini terdapat conjunction di subordinating clause-nya, yaitu like sebagai conjunction, he sebagai subject, dan is sebagai verb. Jadi formulanya adalah conjunction, subject, dan juga verb. Gitu. Next. Nah, tetapi untuk adverbial clause itu enggak selalu ada di belakang kalimat. Jadi sometimes subordinating clause itu in front of sentence, misalnya yang until the clock strikes midnight, the spell will last. Kalau misalkan adverbial clause atau subordinating clause-nya ditaruh di depan, itu perlu penambahan koma setelah adverbial clause itu. Nah, di sini menjadi adverbial clause because until itu kan conjunction, the clock is subject, strike is verb. Dan kalau misal seperti contoh yang 2 dari bawah itu, the spell will last until midnight, itu tidak termasuk adverbial clause. Itu termasuk adverbial phrase karena di situ tidak terdapat
subject verb yang lengkap. Di situ hanya ada until midnight saja. Next. Nah, itu tadi pengertian atau meaning of adverbial clause. For the next material is type of adverbial clause. In a type of adverbial clause, there are reason, contrast, condition, time, purpose, and comparison. Nah, tetapi di sini itu conjunction yang dicontohkan kayak because, since, know that, although, even though itu enggak selamanya kayak misal enggak selamanya because itu ada di reason. Jadi kita bisa melihatnya nanti dari konteks kalimatnya. Next. Now, for the first type is a reason with a conjunction because, since, know that, and as. Next. Reason, an adverb of reason offer a reason for the main idea. Jadi, adverbial tipe reason ini adverbial clause yang digunakan untuk menjadi alasan. Contohnya, I have to wake up early because I have morning class. Jadi, kita itu menjelaskan dari main idenya. Kita ngasih alasan untuk dari main idenya. Jadi, subordinating clause-nya itu sebagai penjelas dari main idea-nya. Di situ because sebagai conjunction, I sebagai subject, dan have sebagai verb. Nah, itu because I have morning class itu sebagai adverbial clause karena dia sebagai subordinating clause, dependent clause, dan juga terdapat conjunction dan juga subject verb. Contoh yang kedua ada I did something because I had to do it, yaitu I did something itu sebagai main clause, dan adverbial clause of reason adalah because I had to do it. Jadi because-nya sebagai conjunction, I-nya sebagai subject, dan had itu sebagai verb. Ini termasuk adverbial clause because it is subordinating clause, and itu adalah dependent clause yang dibantu oleh main clause-nya yaitu I did something, dan subordinating clause-nya menjelaskan tentang main clause-nya, ngasih alasan buat main clause-nya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Halo? Sepertinya masih aman ya. Oke. Next. Okay, for the second type of adverbial clause will be presented by Rizky. For Rizky. By Naula. By Naula. For Yeah. Naula, time is yours. Okay, thank you, Dea. And now I will present the second type of adverbial clause, that is contrast. Jadi, tipe kedua dari adverbial clause ini ada contrast. Yang contoh conjunction-nya ada although, even though, while, juga whereas. Juga perlu diperhatikan lagi ya bahwa contoh dari conjunction ini tidak tentu ini saja, itu bisa saja ada conjunction yang lain sesuai yang telah dijelaskan oleh Dea tadi. Oke, next. Nah, contrast. Contrast means that there's a difference. Now it could be yes or no, positive, negative, but it doesn't have to be. Jadi dari kalimat contrast ini ada sebuah perbedaan antara main clause dan juga subclause-nya. Tapi itu tidak harus bermakna iya dan tidak, atau bermakna verb yang positif atau negatif. Jadi contohnya bisa seperti one expectation and one completely different result. Contohnya seperti yang kalimat pertama, itu ada although I'm handsome, I'm still single. Jadi di situ ada satu ekspektasi dan juga result atau hasil yang berbeda. Meskipun saya tampan, saya masih single. Nah, di situ menunjukkan contrast atau
ada yang berbeda di antara dua klausa tersebut. Yang pertama, subclause-nya yaitu although I'm handsome. Itu termasuk adverbial clause. Karena di situ terdapat although sebagai conjunction, I sebagai subject, am sebagai verb, dan itu termasuk adverbial clause. Jadi although I'm handsome, I'm still single. Lalu yang kedua ada contoh Mary is rich, whereas John is poor. Mary adalah seorang yang kaya, sedangkan John adalah seorang yang miskin. Nah, di situ terdapat perbedaan ya di antara kedua klausa ini. Nah, di situ bisa menggunakan conjunction yang telah disebutkan tadi ya, yang ini although, even though, while, juga whereas. Seperti itu. Kemudian, di sini mau tanya dulu nih, buat teman-teman, apa ada yang kurang dipahami? Atau sudah jelas? Mungkin masih belum ya? Oke. Bisa next aja ke materi, ke tipe selanjutnya, yaitu ada condition. Nah, jadi condition ini contohnya seperti if, as long as, only if, in case, whether or not. Itu adalah contoh-contoh dari conjunction-nya. Di sini juga termasuk contohnya yaitu conditional sentence. Nah, di situ juga terdapat adverbial clause di situ. Definisi dari tipe condition ini yaitu one thing must be true for something else to be true. So for the part of the independent clause to be true. Contohnya dari kalimat ini yaitu conditional sentence. If I were a rich man, I would buy Tesla. Jika saya seorang yang kaya, saya akan membeli Tesla. Nah, di sini kan berarti dia adalah bukan seorang yang kaya, jadi dia tidak bisa membeli Tesla. Nah, di sini adalah sebuah pengandaian atau yang seharusnya itu bisa terjadi kalau hal tersebut ada gitu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Contohnya seperti ini ya. If I were a rich man, I would buy Tesla. Itu juga berfungsi kepada conditional sentence yang lain. Nah, untuk tipe selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Rizky. Rizky. Oke. Okay. Mike is yours. Thank you, Naula. First of all, can you hear my voice, guys? Yes. Yes. Oke, jadi kita sekarang masuk ke tipe time. Oke. Nah, di tipe time ini digunakan when did something happens. Jadi ketika sesuatu terjadi. Dan ada beberapa konjungsinya di sini kayak when, while, whenever, as, after, dan seterusnya. Next slide. Oke, kan tadi aku udah bilang kalau ini dipakai buat menerangkan waktu. When did something happens? For example nih, I will call you when I get home. Nah, saya akan menelponmu when ini kan sebagai konjungsi. I get home ini adalah adverbial clause-nya. Jadi, saya akan menelponmu ketika aku sampai rumah. Kan ini menerangkan call. Jadi, I will call you. Kapan nih mau di-call gitu kan? When I get home gitu, gengs. Ngerti ya? Nih aku kasih contoh lagi deh biar kamu paham. Contoh yang lainnya tuh before she got home, she called and ordered a pizza. Gitu. Itu kalau dibalik ya. Yang tadi kan adverbial clause-nya di belakang. Sekarang adverbial clause-nya di depan. Before she got home. Before ini kan sebagai konjungsinya tuh. Before she got home, she called and ordered a pizza. Gitu. Gimana? Paham belum? Did you get it, guys? Did you get it? No. Kurang ya? Oke, kalau kurang aku kasih another example nih. They assembled, dressed, and marched out as the band played. Ngerti nggak?
Kayaknya terlalu rumit ya Mungkin ini mau contohnya. Paula bisa bantu nulisin contoh tambahannya. Boleh? Oke, sebentar ya. Contohnya seperti? Sebentar. Pakai yang tadi aja deh, before she got home. Before she got home, comma, she Before she got home, comma, she called and ordered a pizza. she Called. Yes, and nah, kita lihat ada clause kan. Yang pertama itu before she got home itu termasuk apa? Dependent apa independent clause? Independent. Dependent Ki. Oh, dependent ya. Nah, dan she ordered pizza kan udah jelas itu independent kan. Soalnya maknanya tuh utuh. She ordered and pizza. Bener kan? Itu Mbak, mohon maaf bukan en. Oh iya, maaf. Iya. Oke, sudah. Nah, jadi before ini kan termasuk time ya. Sebelum dia sampai rumah, she ordered a pizza. Dia memesan pizza gitu loh. Jadi menerangkan waktunya. When did something happens gitu. Apakah bisa dimengerti Nadira? Bisa. Oke, kalau begitu kita lanjut ya ke yang selanjutnya itu ada purpose. Tipe purpose. Oke. Nah, di sini aku cuma punya satu konjungsinya so that. Langsung aja deh, next slide. Nah, purpose ini when you willing to something that you want. Ketika kamu mempunyai keinginan ke sesuatu yang kamu idam-idamin atau pengenin gitu ya. For example nih, I asked my boss for a pay rise so that I could afford my Lamborghini. Kalau di sini, kalau dibedain kan ada independent clause, ada dependent clause. Yang independent kan I asked my boss for a pay rise. Pay bukan pay ya, pay rise. Dia tuh pengen gajinya dinaikin. Sehingga so that I could afford my Lamborghini. Saya bisa membeli Lamborghini gitu. Jadi kayak ada purpose-nya. When you willing to something that you want. Kan kamu pengen Lamborghini nih. Gimana caranya biar dapat Lamborghini? Kan kudu punya banyak uang. Gimana cara punya banyak uang? Jadi dia minta deh ke bosnya for a pay raise gitu. So that I could afford my Lamborghini. Gitu guys. Nih aku kasih another example nih. We studied all night so we would pass the exam. Itu yang lain ya. Coba deh tulis lagi deh biar tambah paham. We studied all night so we would pass the exam. Nggak usah koma, Mbak. So we would pass the exam. The exam. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kira-kira yang we ini, subjek ini inginkan apa nih? Pass the exam. Nah, benar. Pass the exam kan. Mereka willing buat pass the exam kan. Nah, jadi apa? We studied all night. Ini all, Mbak, bukan on.
Oh, I'm sorry. Yeah. All We night. studied all night, so we would pass the exam. Jadi kayak ada purpose-nya, ada tujuannya kita, kenapa kita melakukan sesuatu itu. Gitu. Gitu guys. Did you get it? I hope so ya. Lanjut dulu deh ke yang selanjutnya. Bakal dijelasin sama Zikri. Oke, Oke Zikri, time is yours. thank you Rizky. Oke, Dan you're yang welcome. tipe terakhir ini ada comparison, yaitu adverbial yang digunakan untuk membandingkan suatu hal. Dan conjunction-nya itu ada as dan then. Next slide. Nah, di sini itu ada contohnya, yaitu yang pertama ada I'm not as able to do this as he is. Jadi contohnya ini membandingkan saya dengan dia. Di sini saya tidak bisa melakukannya seperti dia. Begitu. Dan kedua ini ada I'm not as good as he does. Jadi di sini membandingkan juga saya dengan dia. Pokoknya adverbial clause of comparison ini digunakan untuk membandingkan subjek ya. Di sini apakah sudah paham atau butuh contoh lagi? Contoh lagi dong, coba yang lainnya. Oke, yang lainnya tuh contoh ini ya. Tolong Mbak Naula ditulis ya. Oke, di sini ada perbandingan antara she is older than her husband. Nah, ini contoh untuk conjunction dan di sini membandingkan antara istri dengan suami. Istrinya itu lebih tua dibandingkan dengan suaminya begitu. Apakah sudah paham Mbak Nadira? Ya. Oke, jadi adverbial clause ini intinya cuma belajar tentang conjunction sih, yang untuk menghubungkan dependent clause dengan main clause-nya begitu. Ini materi yang tidak rumit-rumit amat ya, yang kayak kemarin adjective clause itu. Jadi ini mudah dipahami gitu. Dari sini apakah ada pertanyaan? Boleh izin ambil alih dulu? Ya, monggo. Dari semua tipe-tipe adverbial clause, apakah ada yang masih kayak, aku masih kayak kurang paham deh, gitu. Ada nggak guys? Kayak ganjel. Kayaknya aku kurang paham ini deh. Coba jelasin lagi dong, gitu. Boleh kok. Yuk, boleh teman-teman. Dari Kak Nadira mungkin. Ica mungkin, Ica. Aku nggak ada, insya Allah. Oke, siap. Yang So lain far mungkin. so good lah. Yusril, udah paham? Insya Allah paham. Masya Allah. Lihat mukanya dong. Can I see your face? Wih, cakepnya. Ayo. Oke teman-teman, jadi boleh nambahin nggak? Sure, of course.
Jadi adverbial clause itu adverbial clausa yang menjelaskan tentang verb, dan formula dari adverbial clause sendiri itu yang pertama yang pasti harus ada main clause-nya, karena adverbial clause itu adalah subordinating clause dan dia dependent clause. Jadi dia membutuhkan independent clause. Dan untuk formula dan rumusnya dari adverbial clause itu terdiri dari conjunction yang tergantung dari tipe-tipe yang sudah kita jelaskan tadi. Setelah conjunction adanya subjek dan juga verb. Tetapi kalau misal itu nanti di slide ke 5, now. Bawah Slide berapa? 5 bawahnya lagi. 5. Oke. Nah, itu nanti kalau misal adanya conjunction tapi nggak ada subject verb-nya, itu nanti namanya adverbial phrase, bukan adverbial clause gitu. Berarti pada intinya harus contains a subject dan juga verb gitu ya. Ya. Oke. Iya, dan izin menambahkan juga untuk posisinya. Jika adverbial clause itu di belakang, itu nggak perlu pakai koma, guys. Jadi kalau adverbial clause-nya di depan tuh baru kayak until the clock strikes midnight. Nah, itu kan koma tuh. The spell will last gitu. Jadi kalau misalkan adverbial clause-nya di belakang, you doesn't have to put an comma gitu. Jadi langsung aja, the spell will last until the clock strikes midnight. Gitu. Okay? Okay, hope you guys understand what we explain. Ya, amin. Dan Amin. untuk gamenya sendiri nanti kita adakan di pertemuan yang Next akan week. datang bersama Mem Ima. Yes, Gitu, because Dan karena kita, apa now? Karena agar seru aja nanti ada surprise nih buat kalian. Oke. terus kita juga punya 2 game, jadi kita punya 2 hadiah. Wih, Keren. apa aja tuh? Nggak boleh di-spill ya? Rahasia. Oh, rahasia. Oke. Can wait to Lemper see. bukan Kak hadiahnya. Bukan, kebetulan bacem. Oh, alhamdulillah. Ya, Iya. oke, ditunggu Kak. Siap. Baik teman-teman, ini beneran nggak ada Kalau sekiranya sudah gimana deh? Sekiranya Apakah ada tambahan? Enggak, nanya ke teman-teman emang udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau emang nggak ada, kita kembalikan ke moderator. Benar. Insya Allah nggak ada. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke Zikri karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan untuk moderator bisa ditutup. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan ya presentasi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you guys for your nice Guys, question. for your nice attention. Bye-bye. Thank you.